الفاتحة الحمد لله إن شاء الله الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم وعن ابن مسعود lan diriwayatake saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya wasrida atau muga-muga ridha sapa Allah nganhu saking Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud jenenge iki Abdullah anake Pak Mas'ud Ibnu Mas'udin anak lanange Mas'ud nek Binta atau Binti anak wedoke Fatimah binti Rasulillah Fatimah putrinya Rasulullah kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud langana nglaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam akilar riba ing wong kang mangan riba wa mukilahu lan wong kang makani utawa aweh pangan riba. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Zada nambahi sapa At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi. Wa ghairuhu lan liyane Imam Tirmidzi. Ing kalimat wa syahidahi sateruse. Wa syahidahi lan seksi lorone riba wakati bahu lan wong kang nulisi riba penulisin Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah radhiyallahu anhu. Kala Ibnu Mas'ud mengatakan lana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu. Wa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makanan dengan hasil riba. Wa Muslimun. Jata At-Tirmidzi wa ghairuhu wa syahidahi wa katibahu. Imam Tirmidzi menambahkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya menambahkan bunyi hadis wa syahidahi wa katibahu dan dua saksinya. Biasanya perjanjian kan ditulis ada dua saksinya dan penulisnya. Babu tahrimir riya'i utawi iki iku bab ing dalam mertelakake harame riya. Riya iki nang kene mamerake ngamal, mamerake ngamal, mamerake amal iki maksudnya perbuatan baik. Ngamal kan perbuatan pekerjaan. Ngamil pegawai. Ngamil zakat pegawai zakat. Haramnya memamerkan perbuatan baik ibadah. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah ayat 5.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-ayah. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa ahlu kitab dan mereka tidak diperintahkan. Di sini maksudnya kait karo ayat sebelumnya kan maksudnya ahli kitab. Illa liya'budu kejaba supaya nyembah sapa ahlu kitab Allah ing Allah mukhlisina hale padha ikhlas kabeh nek nganggo kabeh mukhlisina hale padha ikhlas lahu maring Allah lahu kanggo Allah adina ing agama hunafa'a hale padha condong hunafa'a hale padha jejeg condong maksudnya lurus al ayata nerusna sira kabeh al ayata ing ayat Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa al ayat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dan tidaklah mereka, maksudnya ahli kitab, maksudnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Secara khusus itu, secara umum ya siapa saja. Dan tidaklah mereka manusia, ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan murni untuk Allah dalam beragama dan hunafa dengan benar, dengan lurus. Tidak disuruh kecuali menyembah Allah dan di dalam beragama apa itu nih? Secara ikhlas murni hanya untuk Allah dan dalam beragama itu lurus, tidak menggok-menggok, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Nah oleh karena itu karena harus kunafa, harus lurus, harus tegak, ini maksudnya ya sebisa mungkin seperti agama yang dikenalkan oleh Rasulullah. Makin lama kan makin agama makin dibuat rumit oleh pengikutnya. Apalagi ini sudah 14 abad dari hijrah. Hijrah itu tahun ke-10 berarti ya tahun ke-13 ya. Sekarang 1400 kira hijrah ya. 43 ta. Ora gatek tanggalan. Padahal ning HP ana ya. Nah, udah tambahi makanya biar zaman cilik itu contoh puasa ngentut neng banyu no, batal ada apa Kanjeng Nabi ngajari kono ku tambah-tambahi itu atus keramah no kelebon banyu sithik ngono neng irung apa neng kuping ngono batal kuwi jenenge banget ke ta neng kon anu fikih kan umume ngene ta. Karena tidak boleh kemasukan lubang-lubang tubuh, tidak boleh kemasukan misalnya lubang tubuhnya kan hidung, mulut, mata, telinga, dubur, nek kelebon kemasukan sesuatu batal puasanya. Itu kebablasan lah. Ya namanya puasa itu kan tidak makan, tidak minum, tidak
jima atau mengeluarkan sperma dari subuh sampai maghrib kan kuwi to. Tambah-tambahin. Disuntik enggak boleh. Enggak batal, padahal yo ora. Ini ana seneng ngono kuwi ya ora apa-apa wis dijo wae tenenge wae. Biasane aku mbiyen ya saling ngono kuwi. Ya apa-apa nek mau sithik ra ya makfu to ya. Mandi misalnya kelebon banyu lewat telinga anggere ora sak gelas ra ya ora apa-apa to ya. Mung setetes rong tetes yo. Barang najis saja kalau sedikit kan makfu to, dimaafkan, dimaklumi. Juga mangan ora sengaja mangan slilit. Batal lho ki le poso. Lah. Ono slilite ki sak apa ya onde-onde lah ngono kuwi. Wis bacot batal ki madang sisan padune arep ra poso to. Berlebih-lebihan. Menutup aurat perhiasan bagi perempuan ya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan sudah. Yang penting perempuan itu kan tidak memperlihatkan segi-segi keseksian yang bisa mengundang fitnah, yang membuat kesan si perempuan itu perempuan pelacur, pura pemurah ya, perempuan murahan, murahan. Nah kan itu, tambah-tambahi ya. Termasuk jilbab itu jane iki ya berlebihan ya menurut gue. Saya ini nggak jilbab apa, aku pengen jane, ini bisa untuk jadikan sejarah di Indonesia khususnya ya nanti sejarah jilbab itu kan mulai dikenal tahun 80-an, mulai merebak merajalela tahun 90-an, sampai ada budayawan aja saking senengnya itu dan saking pekoknya itu membuat apa sih pertunjukan judulnya Lautan Jilbab. Dulu kan nggak ada bunyai-bunyai yang wali-wali itu nggak pakai jilbab, cuma pakai kerudung begini. Udah gini, jadi rambutnya masih kelihatan. Ya kayak Yeni Wahid itu loh, putrinya Gus Dur itu loh, Mbak Yeni itu loh, Bu Yeni itu loh. Ya kayak gitu. Nah kerudung itu kan diproduksi oleh para perempuan di desa atau pakai songket, pakai ini. Ini kan sumber ekonomi orang-orang desa. Orang desa waktu itu belum bisa bikin jilbab. Yang bisa bikin jilbab itu kan orang kota. Dan kerudung dengan jilbab itu kan dari segi apapun, dari segi estetik, dari segi apapun itu kan lebih keren kerudung sebenarnya. Karena orang kota itu yang menguasai media. Nah akhirnya sekarang itu secara umum orang perempuan itu pakai jilbab semua. Yang pakai kerudung tinggal 1-2. Padahal ya Bunyai Dalalah, istrinya Abu Yatim Yati, itu kan waliullah. Cuma pakai kerudung, nggak punya jilbab. Bunyai Abdul Mukhid itu juga wali, belum pernah pakai jilbab, nggak punya jilbab. Tapi sekarang Bunyai Nur ya wali ya, yang gue jilbab. Mau beli kerudung kangelan aja ya. Ini sebenarnya berlebih-lebihan. Yang penting itu kan, ya kalau rambut itu ditutup, wajib ditutup karena itu aurat waktu sholat. Kalau di luar sholat itu ya sedikit-sedikit kelihatan tidak apa-apa. Yang penting perempuan itu berpakaian terhormat, menunjukkan bahwa dia perempuan terhormat, bukan perempuan gampangan, bukan perempuan murahan, bukan perempuan pelacur. Sebenarnya kan itu. Apa itu? Kelembrehkan apa bahasa Indonesia nih? Jalabib itu kan mengelembrehkan kain kan ayat Al-Quran apa?
Nglembrehke iki bahasa Indonesianya apa? Apa? Ngelembrehke ini diklembreh. Diturunkan didawake apa jenenge? Misalnya apa itu gorden luntung, oh diklembrehke. Nah, dilepaskan kuwi jenenge diapake? Bahasa Indonesia nih. Wah, ora iso bahasa Indonesia. Anjenengan wae ra iso, ayo. Nah itu. Nah, kalau perempuan sekarang kalau dibandingkan Bunyai Dalalah Abuya Demyati atau Bunyai Mus Abdul Mukhid kan ya bukan siapa-siapanya, atau Bunyai Dalalah itu ya hafal Quran, hafal tafsir Jalalain, hafal apa Bulughul Maram, macam bukan hanya tahu sampai hafal. Ilmunya ya literasinya apa sangat tinggi ya, semua kitab yang penting pasti dibaca oleh Bunyai Dalalah, istrinya Abu Yatim ya. Itu enggak pakai jilbab. Yang pakai jilbab itu kan enggak pernah baca kitab malah. Pemaca Riyadhus Shalihin itu pas terjemahan. Bunyai Abdul Mukhid itu ibunya Gus Dur itu juga cuma pakai kerudung. Semua perempuan sebelum zaman tahun 90-an yang soleha-soleha, yang wali-wali itu enggak ada yang pakai jilbab, pakai cuma kerudung aja. Di Indonesia khususnya Nusantara, di Jawa apalagi. Ibunya Bunyai Dalalah fotonya juga cuma pakai kerudung kan. Bunyainya Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, atau bunyainya Hadratus Syekh Hasyim Asngari, bunyainya kan istrinya kan banyak. Itu ya semua kan cuma pakai kerudung. Nah, kerudungnya kadang-kadang ya dibuka begini. Bunyai Dalalah Mbah Tim itu, istrinya Abu Yatim itu, ketika mengantar jenazah Mbah Tim malah enggak pakai kerudungnya, ditinggal di rumah, karena ini harus jalan kaki ya agak jauh dan nanti kan berkeringat. Ya sudah, rambutnya diikat aja. Ini kamu pakai jilbab rapat-rapat itu juga bagus saja, baik sekali. Tapi sebenarnya itu Allah tidak menuntut sampai segitu, teman. Rasulullah juga enggak nyuruh sampai segitunya. Apalagi pakai niqab. Nah, ini tutup. Oh, itu sudah horor itu. Itu sudah horor. Alasannya karena putri Rasulullah Fatimah Zahra dan istri-istri Rasulullah pakai cadar. Loh iya, pakai cadar itu untuk supaya tidak diketahui publik kok. Karena kalau publik tahu istri Rasulullah atau putri Rasulullah keluar dari rumah ya semua histeris toh. Jadi kacau balau toh, karena ingin mendekat, ingin salaman, ingin ya itu. Dan jarang sekali keluar. Itu loh. Jarang sekali keluar istri Rasulullah, putri. Bukan karena apa-apa, ya karena tidak ada keperluan. Itu loh. Dan lebih kepada tradisi di sana, tradisi di Arab kan waktu itu. Perempuannya kalau keluar, sering keluar kan dianggap perempuan murahan masalahnya kan. Itu tradisi, itu budaya. Yang pakai jilbab macam-macam rapat itu sebenarnya malah ahlul kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani. Itu sejak dulu tutup gitu, rapat gitu. Nah, sekarang masih banyak atau sekte Yahudi dan sekte Nasrani yang kayak jilbab itu. Nah, orang Islam kan tiru-tiru kayak gitu. Kalau mau jujur loh. Iya. Makanya akibatnya sekarang perempuan muslimah itu kebanyakan botak rambutnya. Karena pakai jilbab ini kan rapet, terus nggak ada rongga udara tuh. Lebih cepat botak, lebih mudah rambutnya rontok. Kalau dulu kan cuma pakai kerudung, terus pakai minyak cem-ceman, gitu. Oh itu sehat banget loh minyak cem-ceman itu, jangan dikira. Nenekku itu sampai meninggal tuh rambutnya masih tebal banget. Pakai minyak cem-ceman, bisa juga pakai air seni. Jadi air seni pagi hari ditampung, terus diguyurkan sini, terus ini ditutup ya. 1 jam atau 2 jam itu membuat rambut subur katanya. Makanya tua-tua kayak misalnya di atas 40 tahun kok rambutnya gitu sih subur itu. Mungkin pakai loh ya, mungkin pakai cem-ceman, mungkin cuma pakai air seni itu.
Nah aku jelas nggak mau tuh, makanya aku botak. Cem-ceman yo nggak punya, air seni yo males toh, najis juga toh. Ya kan nanti bisa dicuci, yang umpama najis bisa dicuci, iya tapi yo baunya itu yo. 1 jam 2 jam lah yo ngeri itu. Secara umum ngono kuwi ya jajal saiki. Soalnya aku botak tadi, iso nggo ngece sing ra botak gitu. Iki ming cem-ceman apa air seni di pagi hari. Air seni di pagi hari itu kan amoniaknya penuh toh. Mbok nek anu air seni kambing itu, mungkin lebih anu ya. Rambutnya iso anu apa ya. Nyerodok kan. Rambut kambing kan jebobok kata. Secara umum loh ini bukan tapi iya gini secara umum aku ngomong kok. Secara umumnya begitu. Jadi berlebih-lebihan dalam beragama kadang. Dan itu kan menyiksa. Nah ini perlu saya ingatkan karena begini loh, kalau kamu seneng kayak gitu pakai nikob, pakai anu matamu tak tutup sisan, memang kebahagiaanmu di situ ya silakan saja. Tapi itu kan tidak bisa difatwakan umum karena agama itu harus yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama Allah itu menghendaki dalam beragama itu kalian itu diberi kemudahan bukan dipersulit. Rasulullah itu enggak pernah menegur orang yang sholatnya cepat. Sholat cepat enggak ditegur oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu menegur orang yang sholatnya lama. Menjadi imam lama banget. Itu Rasulullah negur, apa-apaan lo? Jangan gitu kalau jadi imam itu makmummu itu mungkin ada ibu-ibu yang bawa bayi, yang bayinya itu mungkin harus segera disusui. Mungkin makmummu itu ada yang habis sholat harus segera bekerja kembali, macam jangan dibikin lama. Nah gitu. Tapi kalau ada orang sholat cepat Rasulullah enggak negur. Allah itu menegur Rasulullah ketika Rasulullah untuk menyenangkan salah satu istri beliau bertekad, oke lah saya haramkan madu. Maksudnya untuk saya tidak akan minum madu karena istri Rasulullah enggak suka bau madu dari mulut Rasulullah. Nah itu Allah menegur, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan Allah? Kalau Allah menghalalkan diharamkan, itu Allah menegur. Gitu loh. Artinya dibuatlah mudah dalam beragama, jangan dibuat sulit. Maka Ustaz bikin sulit, harus jenggoten, harus pakai jilbab, harus ini. Itu sebenarnya menurutku loh, dia sadar atau tidak sadar itu merugikan agama, menyuruh orang untuk murtad itu. Nah kalau agama itu ditampilkan sulit apa-apa enggak boleh, ya lebih baik enggak usah beragama sekalian aja, kan itu. Ya itu jilbab dan anu loh, dan apa jenenge, dan kerudung loh. Nah secara umum, secara sekilas ya, orang yang pakai kerudung nggak pakai jilbab itu pinter. Ibunya zaman dulu kan pinter-pinter semua, ngalim kitab, hafal Quran. Secara umum yang pakai jilbab itu masih bodoh-bodoh kebanyakannya. Gitu loh. Soalnya artis udah pakai jilbab mesti nggak literasinya rendah, nggak hafal Quran, nggak ngerti kitab. Yang pakai kerudung ya Yani Wahid, pinter itu. Ngalim kitab, kan itu kan. Cerdasan itu. Jadi ya silakan aja kamu pakai jilbab. Aku pengen mulai, udah agak lama ya, udah berapa tahun lalu. Pengen kita untuk anak istriku lah pakai kerudung aja. Tapi tuku kerudungnya di mana ya bingung tuh saya. Waton sarung ketoki. Supaya lebih ini gitu loh ya, perkara dipakai ya boleh, terus sudah terbiasa jilbab ya silahkan. Enggak mau kalau kerudung masih risih ya silahkan, enggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa-paksa, apalagi masih belum balik anak-anak. Anak TK disuruh pakai jilbab sampai nangis itu kan gila itu orang tuanya itu. Itu malaikat kan marah kayak begitu. Nah pakai misalnya menutup aurat, misalnya memakai jilbab, itu kan wajib untuk perempuan yang sudah dewasa toh. Nah anak-anak TK ya enggak usah pakai jilbab. Terus apa lagi ya? Ya pakai kerudung itu lebih ya. Tapi ini mesti ya, kayak gini tuh banyak ustadz goblok yang menentang. Pokoknya gampang kok. Ustadz kok nentang omonganku ini mesti goblok ya wis. Mana dalilnya? Ya iki dalil iki aku ngomong iki dalil dan gitu. Dong ra wae.
Kadang-kadang yang merasa lucu. Aku itu kan dulu, ya bukan dulu ya, kan aku itu kan penulis buku, penulis artikel. Tulisanku dulu di koran-koran misalnya Kompas, zaman dulu, zaman kuliah. Dan nulis di harian Kompas itu zaman dulu kan kalau profesor doktor atau artikel itu. Kelasku kan profesor doktor, aku kan tukang nulis kitab toh, tukang nulis buku. Suruh ngutip kitab itu. Nah aku penulis aku ngutip tulisanku dhewe apa toh? Itu loh. Iki mung humor loh, ning kowe radong letak lucune dadi ra guyu wae wis ra apa-apa. Maksudku beragama itu ojo tingel-ngel. Nanti kalau kita mempersulit agama kita sendiri tidak akan mampu melaksanakan pasti. Kata Rasulullah kalau orang yang berat-beratkan agama pasti tidak melaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan berarti kan munafik. Nah, udah munafik nggak melaksanakan, maksa orang melaksanakan lagi, merusak agama, bubar agama ini. Orang keluar dari Islam kalau caranya seperti itu. Fa'ughilu bilutfin, inna hadatin lamatin fa'ughilu bilutfin. Agama ini berat, laksanakan dengan halus lembut, sekuatnya nggak usah. Tuh, termasuk apa lagi ya sing ramutu. Nah misalnya ini, ada juga itu seorang ustadz, entah Habib entah bukan nggak tak anu ya, nggak dikira aku anti itu. Dia bikin fatwa sekarang ini salat jamak dan salat qashar itu sudah nggak berlaku karena masjid sudah ada di mana-mana. Loh itu kan kelihatan gobloknya itu kuadrat kan. Jamak dan qashar itu tidak terkait dengan ada masjid atau tidak ada masjid. Kalau cuma soal ada masjid, Rasulullah bilang untuk umatku ini semua bumi ini adalah masjid. Gitu loh. Bukan karena ada bangunan masjid atau enggak. Tapi ini terkait dengan psikologi yang disebut dengan jet lag itu tadi tuh. Melakukan perjalanan jauh ada secara psikologis itu kan terganggu tuh. Nah, pemain bola yang mau mengalami jet lag sehingga mainnya enggak bagus kan itu. Perpindahan tempat dengan jarak tertentu itu secara psikologis itu membuat kekacauan entah berapa persen. Makanya Rasulullah, Allah dan Rasulnya memberi keringanan kepada kita untuk jamak dan qashar. Bukan karena banyaknya bangunan masjid. Ngono radeng ngono ceramah agama itu. Aneh to. Agama ora rusak nek kok ngene. Ya agama kesane angel sulit. Apa ku jenenge eksklusif. Ngono ta? Enggak masuk akal. Makin enggak masuk akal makin agamis. Kok nek dikandani itu ramutu kayak gitu itu. Ya agama itu dulu asing, kemudian lama-lama akan asing. Itu ada hadisnya. Lho ya, pancen ngono kuwi ning ora agama sing kaya tok lakoni kuwi. Nek kowe iki sing kempluwi kowe masalah iki. Ngono ki lho. Ini supaya kita itu terbuka. Aku soalnya mbiyen kan mulang-mulang pertama yo zaman isih ning Nokromo brutal lah. Tapi pikir-pikir ya luwih apik tahu brutal ning sadar mbangane. Rong tahu brutal mah brutal, nggak? Utawa ora sadar nek dirinya brutal dalam beragama. Gue gampang wae aku. Aku memudahkan agama itu sesat. Ya ora kita. Apa sesat sing nanggung ya aku dhewe cerewet dan. Itu ya. Jadi makanya nek orang istihad itu harus punya ilmu mantek. Apa kuwi jenenge? Punya logika yang lurus gitu loh. Saya kadang-kadang ceramah enggak punya logika, logikanya itu enggak lurus, logikanya itu fals jadi niki ya ora karo-karuan ki mau. Oh, jamak qashar dikaitkan dengan jumlah masjid ki mau. Ora ya utek soplak to kuwi. Mesti 1 tambah 1 nek ditanya mesti 27 ono wong kuwi. Utek kae ora jalan belas. Agama itu ya dalil. Quran, sunnah, dan kalam ulama zaman dulu. Loh, itu semua itu hanya bisa disimpulkan kalau punya otak yang lurus. Nggak punya otak yang lurus yo memakai Quran makin sesat. Pakai hadis makin sesat. Mengutip pendapat ulama sebelumnya yang sudah
muktabar juga makin sesat karena otaknya yang nggak benar. Apa bisa semua itu dipahami kalau nggak punya otak? Kan nggak mungkin. Kalau otaknya benar nggak usah ngutip aja pasti sama dengan Quran, pasti sama dengan hadis. Karena Quran itu pasti logik, kan firman Allah yang maha logik kan itu. Rasulullah itu ya maha logik. Hadisnya itu berarti ya maha logik, karena Rasulullah maha logik. Ya aku ki mesake ta umat dengan umat Rasulullah, umat Islam itu. Kok dipersulit, perempuan-perempuan kok ya mau begitu, alasannya nanti supaya enggak supaya kalau kamu pakai begitu itu berarti kamu mengganggu laki-laki. Dosa kamu. Loh kok laki-lakinya kok enggak didosakan juga? Loh kan dalam surat An-Nur kan begini, wahai laki-laki beriman, tundukkan wajahmu, tundukkan pandanganmu. Jangan suka lihat yang enggak kan itu toh. Loh kok yang disalahkan kan perempuannya aja. Laki-laki itu motone dicolok ngono lho. Kok perempuan yang disuruh dibungkus, ditutupi, diketok matane tok iki piye to? Kan enggak adil kayak gitu itu. Padahal aku laki-laki loh. Tapi aku pembela hak-hak perempuan gitu. Kasihan kan? Itu kalau nggak pakai, kamu nggak pakai jilbab itu membuat laki-laki tergoda itu dosa masuk neraka. Loh laki-lakinya masuk neraka duluan kok lihat. Loh seandainya semua perempuan itu nggak nutup aurat bahkan telanjang bulat, kalau semua laki-laki itu menundukkan pandangan kan juga nggak apa-apa kan? Kok perempuan terus yang disalahkan? Kok perempuan terus yang dituntut? Sementara laki-lakinya kok dibiarin? Enak bener jadi laki-laki. Emang enak sih. Tapi ya kadang-kadang orang tidur gini, enggak adil itu laki-laki apa Gus Paat itu poligami. Nah, istri ngomong wah, enak gonta-ganti pasangan jima. Itu kan sudah dijelaskan dalam ilmu biologi bahwa pejantan itu enggak mungkin. Secara umum loh, enggak mungkin hanya satu itu. Punya kecenderungan menyebarkan. Dan kenikmatan jima itu perempuan itu 7 kali lipat daripada laki-laki. Jadi Arab adil sebenarnya laki-laki istrinya 7. Modar ora ayel-ayelan kok ragu gitu. Gitu loh. Makanya agama itu tidak mudah nek kita nggak cerdas bener itu. Lah mbok nganggo hadis, nganggo Quran, nganggo apa, tetep wae dadi pekok. Menjadi penyiksaan kepada umat Rasulullah. Ini gimana itu? Nanti nek pada dimarahi Rasulullah gimana? Kok menyiksa umatku yang perempuan kau suruh tutup ini cuma sampai kelihatan matanya, sampai rambutnya rontok, buta semua, kurang ajar kamu. Ngerti? Umatku muslimah itu kan bukan suja al-akro yang buta itu. Ini udah lama nggak ngaji suja al-akro ya. Bola. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak seneng yang berat-berat itu, aku kalau nggak pakai jilbab, aku harus pakai jilbab. Jilbabnya rangkap 3, pakai baju dalaman, kemudian pakai baju luaran, kemudian pakai jubah, kaos tangan, kaos kaki, rangkap 5. Ya silahkan baik saja. Kemudian kasih niqab. Sampai matanya cuma kelihatan hidupnya 1. Boleh saja itu baik untukmu sendiri loh. Tapi jangan paksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, jangan menilai orang yang tidak seperti kamu itu sesat, itu keliru, itu berdosa. Karena dosa, sesat, macam-macam itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Sekarang kan gitu, kalau nggak sama kan disesat-sesatkan, dimasukkan neraka, dimurtadkan. Murtad tidak sama. Gitu. Sesat nggak sama kan itu. Urusan penyesat, memutuskan sesat, murtad, macam-macam itu kan urusan Allah, bukan urusan manusia. Tapi sesat beneran, seandainya sesat beneran, kita itu tidak boleh mengatakan dia sesat. Tidak wajib mengatakan dia sesat. Tapi kalau orang itu kita sudah terlanjur menuduh sesat, padahal orang itu ternyata tidak sesat di hadapan Allah, maka kita sudah
disampaikan Rasulullah, kita akan dijalankan Allah melakukan kesesatan. Kita nanti yang tersesat. Maka kita melihat perempuan misalnya pakai cadar macam-macam, nggak usah sinis, kasihan kan itu. Kok ya mau gitu loh. Kita nggak usah bilang itu sesat, bodoh pasti itu. Nah bodoh kan nggak apa, bodoh kamu, nggak apa-apa kan. Seandainya balik ke kita kan, ya nggak apa-apa, wong kita ya sudah bodoh toh. Tapi jangan bilang sesat. Ya itu ya. Wah sekarang Gus Fuad Pleret liberal. Ya ndak, liberal gimana? Liberal kok istrinya 4. Ndak liberal kira ndek bojo, kene ngeple kan ngono to. Istrinya 1 karena takut dengan istrinya mau nambah. Gara-gara urusan istri ya jadi membunuh orang lah itu. Sekarang hari-hari ini viral itu kan hanya gara-gara soal perempuan itu. Zaman Bung Karno nggak ada itu. Jenderal polisi kok membunuh orang gara-gara perempuan, karena Bung Karno ngasih contoh istrinya. Bung Karno itu istrinya banyak. Jadi pejabat-pejabat biasa punya istri banyak. Sekarang kan kayak Aib toh punya istri banyak itu. Setelah zaman Pak Harto, karena Pak Harto itu ya mau kawin lagi ya kayaknya nggak berani sama Putin kan itu. Atau Putin tuh posesif banget, jadi membuat undang-undang supaya laki-laki jangan gimana caranya dihalang-halangi, jangan punya istri lebih dari 1. Tapi dulu zaman Pak Harto juga masih agak aman karena pelacuran dikasih lokalisasi, gitu dah. Nah sekarang lokalisasi dihilangkan ya. Iya wong lanang. Oh kalau beriman oh, nah, sing cangkeme ngono ku ya sing gane ngeplay ya ngono ku. Munafik gitu. Lho iya. Bathuke ngecap lane senengane ngeplay iki oke, ngono ki lho. Makanya jangan sok-sokan lah, kita itu beragama itu realistis lah. Kanjeng Nabi Rasulullah itu kan dituntun Allah asbabun nuzulnya ayat, sebab turunnya ayat Al-Quran itu kan sesuai dengan keadaan. Itu hikmahnya salah satunya adalah kita beragama itu melihat realitas sekeliling kita. Orang kok Al-Baqarah urut terus yang turun pertama kali adalah Alif Lam Mim, terus berikutnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak, Iqra dulu 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa Al-Mudatsir, Al-Muzammil, terus apalagi belencah-belencah. Nah, kemudian baru disusun oleh Rasulullah ben urutan itu. Gimana gimana? Ngandak kayak tahrimi riya ya. Haramnya riya. Nah, ini iso tinggo anu geden. Tinggo konten jilbab PS apa? Kerudung. Nek simbol jilbab ini nek sak ngerti ku ya Neno Warisman gitu. Neno Warisman vs Yeni Wahid. Karena kerudung itu sekarang ya sudah menjadi identik dengan Bu Yeni Wahid. Jilbab vs kerudung. Yeni Wahid apa jenenge? Neno Warisman vs Yeni Wahid. Yen do nesu. Nek nesu kan terus mikir. Nek nesu ora mikir ya ben mati kan itu. Lah nesu terus kan saya stroke toh. Nek nesu terus bar nesu terus mikir, oh iya ya masuk akal juga ya. Ya memang agama Islam itu agama akal. Kenapa saya itu jarang mengutip dalil Quran hadis? Kalaupun mengutip itu pasti tidak sengaja itu. Karena sudah terlalu banyak orang ngutip dalil Quran dan hadis tapi dengan logika yang salah, dengan tafsir yang salah, dengan otak yang soplak. Maka ingin menunjukkan, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis, pakai akal saja. Kalau akalnya itu lurus, itu pasti sesuai Quran, pasti sesuai hadis. Dulu. Gue jam 09.00 gara-gara nuruti Udin Wahyudin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Langsung tafid juz ngaman ndak selak do mlayu.